Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Dan kali ini saya Hani Nurmalita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Husada Nur Hidayah yang akan memandu Anda untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Banyak sekali yang akan bisa ditangani mulai dari A sampai Z, mulai dari diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol, lambung, stroke, saraf kejepit, hernia, belum punya keturunan, vertigo, hingga permasalahan vitalitas. Nah, untuk membahas semua itu, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Yono Gumilar selaku terapis dari Husada Nur Hidayah. Baik. Pak Yono, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Hani. Sehat ya Bapak? Sehat tentunya. Sehat harus selalu sehat dong. Iya. Kita karena apa? Kesehatan itu mahal harganya. Nah, di saat betul sekali. kita sakit. Apalagi ini tugasnya Pak Yono untuk bisa membantu masyarakat biar selalu sehat. Insya ya. Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan izinnya Allah tentunya. Iya, baik. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Pak Yono. Ini yang pertama kita pengen tahu, Pak. Iya. Di Husada Nur Hidayah ini apa saja sih yang bisa ditangani? Katanya banyak sekali, Pak. Iya, jadi gini, Mbak. Semua penyakit ini kan berbeda-beda ya. Nah, insya Allah kami hadir di Husada Nur Hidayah ini yaitu untuk menangani, membantu ya, membantu menangani ataupun semua Allah yang menyembuhkan ya, Tuhan yang menyembuhkan, tapi perantara di kita. Insya Allah kita bisa membantu menangani semua penyakit seperti diabetes, kolesterol, asam urat, saraf kejepit barangkali, dan bahkan misalkan Anda belum punya keturunan ya, ini bisa datang berdua. Suami istri langsung datang nanti program hamil. Oke. Jadi nanti melalui terapi dan diberikan herbalnya dari dalam. Jadi semua penyakit ini insya Allah kami atasi, apalagi yang misalnya sudah komplikasi ya. Ini langsung dalam satu penanganan untuk semua penyakit all ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah makanya ini penyakit itu pertama awalnya itu ringan dulu. Oke. Ringan dibiarkan akhirnya bertambah parah. Seperti itu Mbak Ani. Nah, mumpung yang belum parah, nah ini misalkan contoh ya, contoh terakhir, contoh yang sering terjadi misalkan kesemutan ataupun gerigingan. Iya, kadang kita sering ngerasain ya. Iya, baik tangan ataupun kaki. Nah ini kalau dibiarkan lama-lama akan baal ataupun kebas. Oke. Iya, karena apa? Peredaran darah tersumbat. Tidak lancar ya. Tidak lancar. Nah ini mumpung belum masih gerigingan, berarti harus segera ada tindakan dini ya untuk diterapi. Karena kalau misalnya hanya obat saja, mohon maaf sekali ya, kalau tidak ada penanganan ini kurang maksimal. Makanya kita ada kombinasi antara terapi dan herbalnya. Baik, karena memang biasanya kalau kita ngerasa badan ini ada yang nggak enak, biasanya cuman ke toko, ke warung beli obat gitu ya Pak ya. Diminum udah enakan, ya udah. Nanti padahal bisa saja kembali lagi ya penyakitnya ya. Karena kalau masih ringan masih bisa. Tapi kalau yang sudah tingkat lanjut ya, itu sangat susah sekali. Harus ada, jangan hanya obat saja tapi harus ada penanganan. Oke, baik. Dan ini penanganannya di Husada Nur Hidayah itu seperti apa sih, gambaran lebih jelasnya Pak? Baik, gambaran di kita itu metode ya, penanganan itu melalui terapi pijat yang pertama. Pijat ini apa? Yaitu untuk melancarkan peredaran darah yang tersumbat. Apalagi nanti ditambah dengan telusur. Ya, telusur saraf. Ini tentunya untuk mengatasi saraf-saraf yang tidak baik ataupun tidak bagus ya. Ini melalui telusur saraf. Nah, ini khusus untuk yang penyakit-penyakit misalkan saraf kejepit. Dan penyumbatan yang tadi kaki-kaki kebas ya, tangan-tangan kebas nggak berasa, apalagi yang stroke ringan. Ini penanganannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah totok saraf.
Totok saraf. Oke. Totok saraf ini bagi saraf-saraf prefer atau saraf tepi yang tadi ya, kebas-kebas pun, terus yang geringgingan, bahkan yang sampai kepada tingkat penyumbatan kepada otak. Ya ini biasanya maaf tremor lah, ada sejenis seperti itu. Nah ini kita pakai metode telusur saraf dan totok saraf. Nah terus ada lagi kita pakai restorasi tulang bagi yang maaf, misalkan terjatuh ya itu biasanya banyak juga. Habis terjatuh ternyata sembuh. Selang berikutnya kemudian berapa tahun atau bahkan sampai 5 tahun kemudian ini nanti kambuh lagi. Nah ini kan berarti ada struktur tulang ataupun struktur saraf yang tidak normal. Nah ini nanti kita pakai restorasi tulang juga. Wah ini juga kadang ada kasus seperti itu ya. Misalnya anak kecil sukanya naik-naik pohon tiba-tiba jatuh. Waktu gedenya tapi baru kerasa. Betul. Gitu ya. Ini sangat banyak sekali terjadi. Apalagi yang sudah sepuh ya. Kadang-kadang ada jatuh. Bapak ini dari mana jatuhnya? Maaf ya sampai nanti antara kaki ya, kaki ini bisa beda. Oh begitu. Jadi panjang sebelah. Ini karena ada bekas jatuh tadi. Seperti ini nanti dengan metode restorasi tulang sama totok saraf dan pijat itu nanti dikomben ya dengan herbalnya. Ini nanti insya Allah dengan izin Allah tentunya, karena kami hanya perantara ya, tidak bisa mengobati tapi mengupayakan kita bersama. Karena dalam hal pengobatan itu tidak hanya kita saja tapi harus bareng-bareng. Dalam arti hal misalkan habis di terapi terus minum herbalnya, kita juga harus jangan pantangan-pantangan makan ya. Misalnya kayak kolesterol tinggi, kita makan yang santan-santan ataupun jeroan, nah ini jangan. Jadi harus apa ya, boleh dikatakan kooperatif ya. Kooperatif. Kita tahu bahwa kita itu ada satu penyakit gula misalkan, ya tolong hindarkan gula. Jangan sampai udah ada pabrik gula tambahan gula lagi. Betul sekali. Jadi ini nantinya yang menyebabkan pada diri kita tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Jadi memang harus ada niatan pengen sembuh, pengen sehat itu tadi ya. Itu inti utama. Karena kesembuhan, modal pertama adalah keniatan kesembuhan dalam diri kita. Ini kita harus dibangun, jangan klokro, jangan kadang-kadang, aduh sudah banyak sekali pasien di Nur Hidayah ya. Ini kadang-kadang udah saya nggak mau lagi lah, udah terapi kesana kesini kok belum sembuh. Nah ini bukan belum sembuh, tapi karena Tuhan belum memberikan kesembuhan, ya. Nah ini perlu apa? Ya perlu ikhtiar lagi, jangan stuck di situ, diem saja, tidak mau berobat lagi. Nah ini bagi Anda semua nih, contoh banyak sekali yang stroke nih Mbak. Yang stroke ini kadang-kadang sudah glokro, aduh udah nggak mau lagi. Nah ini harus bangkit lagi untuk Anda semua yang ada keluhan stroke barangkali, stroke ringan lebih cepatkan untuk berobat. Stroke yang sudah berat ini juga harus ada niatan untuk sembuh. Harus dibangun dari dalam diri kita, karena itu inti utama untuk kesembuhan Anda. Ya kita namanya manusia hanya bisa berusaha ikhtiar yang sebaik mungkin begitu ya. Ketika kita berobat, tujuannya pasti nanti akan semakin lebih baik dan akhirnya sembuh. Tapi kalau tidak berobat, nanti ya malah nggak sembuh-sembuh ya Pak ya. Makin parah dan makin parah Mbak. Nah itu tadi. Makin parah dan makin parah. Ini yang terjadi, yang sering kami tangani. Gitu. Tapi kemudian ketika kita merasakan ada sesuatu yang nggak enak di tubuh kita, kapan kita harus mulai pengobatan atau menjalani terapi-terapi seperti itu sih? Kadang kan kita merasa bahwa ini masih ringan, jadi nggak usah gitu. Nah, ini dia. Baik sekali, ini mewakili pertanyaan dari seluruh pasien ini. Ya, seluruh, ternyata kok sudah ada keluhan. Contoh tadi. Jadi gini Mbak, semua penyakit pasti ada penyebabnya. Pasti ada awalnya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Seperti contoh diabetes ya. Kalau diabetes ini awalnya itu malam-malam sering kencing, ya sering kencing bagi yang laki-laki. Ini kok sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin. Nah, ini harus ada pertanyaan, harus kenali pada diri kita. Jadi kenalilah pada keluhan-keluhan yang ada pada diri kita. Jadi kita tahu nanti, oh seperti ini. Jangan sampai kita ada indikasi keluhan, tapi didiamkan, dibiarkan. Nah, alangkah baiknya bisa bertanya di call center kami yang tersedia di layar monitor, ya. Itu bisa tanyakan. Oh, saya ada begini Pak, saya ada keluhan lambung, saya ada keluhan seperti ini. Silakan bisa bertanya di layar monitor. Di bawah ini sudah tertera alamatnya, call centernya, nanti bisa ditanya. Pokoknya insya Allah kami juga ada ini Mbak. Nah, ini yang kita tonjolkan ya. Dalam arti hal terapi
dan herbal serta kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Terapi ulang selanjutnya ini sudah gratis sampai sembuh. Ini adalah bentuk apa ya, kalau dibalakan yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi bagi pasien. Yang kedua adalah kita bertanggung jawab penuh dalam arti hal untuk kesembuhan Anda. Jadi kita berupaya bareng-bareng. Memang kesembuhan bukan dari saya ataupun dari Nur Hidayah dan rekan-rekan saya tentunya terapis. Cuman kalau kita berikhtiar bersama-sama, yakinlah sama Allah untuk sembuh, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Seperti itu. Luar biasa ya, ada kartu garansinya juga loh ya. Betul sekali. Baik, ini semakin banyak yang pengen kita bahas masih bersama Pak Yono. Jadi untuk pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya silahkan saksikan tayangan yang berikut ini. Dengan metode terapi pijat Medionsi pengobatan Nur Hidayah, insya Allah akan membantu kesembuhan penyakit Anda. Metode terapi pijat Medionsi adalah terapi pijat bedah otot yang merupakan terapi mutakhir dari akupresur Street Fighter. Ini adalah metode baru yang dikembangkan khusus dengan pemijatan yang dipusatkan ke sumber penyakit, sehingga dalam 30 menit dapat dirasakan khasiatnya. Berbagai jenis penyakit mampu disembuhkan, seperti vertigo, asam urat dan nyeri sendi, diabetes, jantung, stroke, prostat, ambeien, dan hipertensi. Dengan bahan-bahan herbal alami yang diproses secara instan sehingga mudah dikonsumsi, karena telah diatur dengan takaran yang pas. Halal karena telah mendapat lisensi yang sah dari MUI dan Depkes. Nah pemirsa, itu tadi kita saksikan sekilas profil dari Husada Nur Hidayah. Dan buat Anda yang ingin konsultasi secara langsung, silahkan untuk menghubungi nomor yang ada di bawah ini dan bisa langsung datang ke cabang Husada Nur Hidayah yang ada di dekat Anda. Nah, Nur Hidayah ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Ini beneran tiap hari ya Pak? Tiap hari buka. Tiap hari Senin tidak sampai ada Minggu. libur. Wah, Masa luar orang biasa. sakit ada liburnya? Iya, bener juga Ya, sih jadi ya. orang sakit ini harus diprioritaskan. Inilah adalah bentuk bahwa kita itu sangat peduli sekali ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang sakit nggak bisa ditunda-tunda, Mbak. Iya, bener sih, nggak bisa dijadwalin ya Pak. Nggak bisa dijadwalin. Kalau pas lagi sakit, apalagi banyak ya, saya pernah itu terjadi baru stroke. Ya, baru stroke, maaf. Datang-datang ini miring, terus langsung kejang. Nah ini kalau yang seperti ini langsung datang ditangani, alhamdulillah, insya Allah langsung cepat. Nah kadang yang parah ini, misalkan stroke ya, ini sudah seperti itu ditunda-tunda. Nah makanya ini kita buka tiap hari tanpa ada hari libur. Cuman ya maaf, kita manusia juga buka jam 8 sampai jam 5 sore. Seperti itu. Jadi malam tetap tidur ya Pak ya? Malam istirahat Mbak. Istirahat, baik. Dan tadi kan kita sudah sempat membahas tentang diabetes ya. Tadi ciri-cirinya sering kencing malam hari, begitu ya. Dan juga tidak bisa memberikan anak secara lahiriah kepada pasangan. Ya. Nah ini terus kemudian untuk tanda-tanda lainnya apa? Dan kenapa ini bisa menjangkiti tubuh kita sih Pak? Baik. Mengapa? Karena gula yang terdapat di dalam tubuh kita ini terlalu over. Jadi pankreas kita tidak bisa, yang pankreas kita sudah produksi insulin itu tidak bisa untuk menetralisir. Makanya butuh asupan dari luar. Ya, dalam artian bentuk herbal ataupun obat yang lain. Makanya kalau di kita di pengobatan Husada ya, di Husada Nur Hidayah ini adalah komben. Jadi walaupun Anda masih ada penanganan dokter, tetap nggak apa-apa, diteruskan. Sama herbal kami dijeda 1 jam. Semuanya intinya untuk mengobati bersama. Semoga yaitu yang diharapkan cepat sembuhnya. Terus tadi ciri-ciri ya. Ciri-ciri diabetes ini adalah yang tadi pertama sudah pipis, sering pipis. Ini mata kadang-kadang kabur. Jadi itu mata, bukan minusnya nambah ya? Bukan minus, tapi mata mulai kabur dan kabur. Nah ini ya. Terus yang ketiga, ini merasa badan sering sakit, dan bahkan kalau yang sudah tingkat tinggi diabetesnya, apalagi yang hack, ini dipegang saja kaki ataupun bagian tubuh ini sakit sekali. Itu ya. Terus kaki sering kesemutan ataupun geringingan, bahasa Jawanya itu geringingan, kesemutan terus. Nah bahkan kadang kalau yang diabetes sudah normal pun, kalau memang sudah lama ya diderita, ini diabetes itu normal bener 130, kalau normal kan 200 ke bawah ya, itu tetap
kaki kesemutan. Nah, ini karena ada indikasi penyumbatan peredaran darah, pengkristalan gula. Dia ya ini yang membahayakan seperti itu, bukan karena kadarnya lagi, tapi karena ada titik penyumbatan peredaran darah seperti kita alur peredaran darah ini ada tersumbat. Makanya di situ yang menyumbat ini akhirnya mengakibatkan kaki kebas-kebas, kaki baal, kaki kesemutan. Seperti itu. Bahkan kalau pakai sendal nggak berasa. Wih, sampai nggak berasa ya? Betul. Dan ini kemudian biasanya diabetes itu banyak teman-temannya. Ada kolesterol, ada asam urat. Betul, betul. Itu karena gimana, seperti Pak? ini Mbak Ani ya. Di mana di saat kita ada terkena gula, kita makan yang asupan-asupan seperti kolesterol tinggi, jeroan, purin tinggi atau yang pemicu asam urat, ini dia akan bertambah, akan dia menyatu. Nah, penyatuan ini yang akhirnya mengakibatkan pembekuan darah, yang bahkan kalau di kaki ini, boleh pemirsa dites ya, di saat kaki diabetes sudah terlalu parah, ini di pencet yang kaki bagian depan sini, itu nggak balik lagi. Nah ini itu berarti pembekuan darahnya sudah parah. Nah ini caranya jangan hanya obat saja, harus ada terapi, harus ada penanganan penelusuran peredaran darah yang tersumbat, yang beku-beku itu Mbak, kita hancurkan biasanya seperti kristal-kristal, seperti pasir-pasir lah ya. Nah itu yang harus kita hancurkan. Dan itu nggak sembarangan ya, terapisnya yang bisa ya. Dan alhamdulillah terapis kami sudah teruji lah ya, sudah teruji di kami di semua. Untuk Anda semua bisa langsung datang saja ataupun hubungi call center yang ada tertera di bawah layar monitor ya, ataupun bisa sekarang di foto cekrek. Nah nanti tanyakan. Nah ini kita juga sudah mendapatkan beberapa pesan yang masuk ini Pak. Banyak sekali yang ingin bertanya ya. Yang pertama ini dari Ibu Sugiyarti Meteseh. Nah saya mau tanya, saya sudah 3 tahun ngilu dari kaki sampai pinggang. Mana di ronsen dideteksi ada syaraf kejepit. Apa bisa diterapi? Bagaimana ini Pak Yono? Pak, Ibu Sugiyarti dari Sugiyarti Meteseh. Nah ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Biasanya seperti ini. Tadi di awal pernah kita singgung sedikit ya. Pernah jatuh, terus lama-lama dibiarkan. Nah dibiarkan ini akhirnya seperti penggumpalan darah dari pinggang ya, ataupun ada lumbar di lumbar ini dia sarafnya kejepit. Nah itu pergeseran saraf itu kejepit itu yang akhirnya membuat di dalam bawah kaki dari pinggul ya tadi ke bawah ke kaki ini kebas ataupun sakit tadi ngilu. Nah ini pertanyaannya apakah bisa diterapi? Insya Allah bisa Bu. Ini alhamdulillah banyak sekali pasien-pasien kami ya yang seperti jenengan. Nanti Bu Sugiyarti Meteseh berarti mana? Daerah Semarang ya? Bisa langsung datang ke Semarang ya. Di bawah monitor ada alamatnya, catat call centernya, bisa telepon dulu Bu, konsultasikan dulu, ataupun langsung datang. Di kami konsultasi gratis, tidak dikenakan biaya. Jadi nanti tanyakan dulu, kenali dulu pengobatan seperti apa. Setelah itu baru yakin berobat, yakin dulu sama Allah, bukan dulu sama Nur Hidayahnya ya, tapi yakin sama Allah akan disembuhkan melalui perantara di Husada Nur Hidayah. Nah baru mendaftar, nanti di situ ada paket terapi herbalnya serta kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal, dalam arti per 2 minggu sekali rutin terapi ini sudah gratis terapinya ya, ini sudah gratis sampai sembuh maksimal. Nanti bisa lebih mau tanyakan secara bagaimana sih penanganannya atau apa bisa. Nah ini jadi silahkan bagi Anda yang ingin langsung berkonsultasi, konsultasinya gratis ya Pak ya? Konsultasi gratis, tidak dikenakan biaya. Iya, bisa melalui nomor yang ada di bawah atau langsung datang saja ke cabang Nur Hidayah yang ada di terdekat rumah Anda ya. Dan kita juga masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Wirno, usia 54 tahun di Pedurungan. Sudah 1 tahun ini terkena stroke ringan, separuh badan tidak bisa digerakkan. Bagaimana solusinya Pak? Stroke ringan biasanya dipicu karena ada penyumbatan peredaran darah. Ini yang pertama biasanya karena ada hipertensi. Bisa hipertensi, bisa karena gula, bisa karena kolesterol. Apalagi ada juga dari hipertensinya, gulanya, ataupun kolesterol. Nah, ini yang menyumbat akhirnya sensorik motorik ke dalam tubuh kita ini tidak bisa digerakkan. Ini kan ada sensor ya Pak ya? Pak Wirno, ini alangkah baiknya Pak Wirno sebelum masih ringan ya. Kalau masih ringan insya Allah masih segera cepat ditangani, insya Allah lebih cepat baiknya. Ya, nanti silakan bisa langsung datang saja Pak Wirno ya, di cabang terdekat
yang di kota Anda terdekat nanti bisa langsung konsultasikan ataupun langsung datang. Bismillah, dengan izin Allah, Bismillah, Bismillah, yakin sembuh, insya Allah sembuh. Insya Allah yang pertama itu adalah yakin sembuh, maka nanti pasti akan sembuh. Insya Allah sembuh. Pak Yono, baik. Dan kemudian ini kan tadi kita melihat ada yang secara kejepit, ada yang stroke, tapi biasanya kebanyakan yang datang ke Nur Hidayah ini apa Pak paling banyak keluhannya? Ini ya, kadang-kadang banyak yang sudah komplikasi. Komplikasi Iya. ya, sudah cukup parah ya? Cukup parah, bahkan maaf ada yang sampai gagal ginjal. Ya, ini juga datang ataupun maaf kayak ada tumor, benjolan-benjolan baik yang wanita ataupun tumor serviks dan yang lainnya. Insya Allah kita sudah tersedia herbal-herbalnya dan nanti ditangani secara secara kontinu ya, dalam arti hal bertahap-bertahap. Dan jangan lupa kita juga ada kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Nah ini produk unggulan kita. Jadi ada herbal, ada terapi dan kartu garansi terapi sampai sembuh maksimal. Ini nanti free terapinya per 2 minggu sekali. Iya. Oke, jadi ada terapinya, ada herbalnya, ada garansinya. Betul ya. sekali. Baik, dan itu berarti memang dianjurkan setiap 2 minggu kembali untuk berobat. Betul. Begitu ya Pak? Itu karena bentuk evaluasi. Biasanya maaf ya, kayak misalnya yang stroke, tadi tangannya nggak bisa digerakkan, ya, ataupun yang kaku-kaku. Ini dalam proses 2 minggu minum terapi dan minum herbal ini, nanti ternyata ada perubahan. Nah itu kan bentuk evaluasi. Nah kita tanganin lagi di mana titik inti utama yang terkena penyumbatan itu. Oke, baiklah. Nih, ternyata metodenya ya bisa kita lakukan begitu ya. Yang penting rajin minum herbalnya. Betul. Kemudian tinggal datang aja untuk mendapatkan terapi dari para terapisnya. Jadi yang paling utama niatnya yuk dikumpulin dulu begitu ya. Dimulai dengan konsultasi, terus kemudian langsung datang ke Nur Hidayah. Insya Allah nanti kesembuhan akan datang menjemput. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita masih akan membahas hal-hal lainnya seputar kesehatan. Dan juga silahkan bagi Anda yang punya keluhan bisa langsung saja untuk berkonsultasi melalui nomor di bawah. Atau nanti juga kita bacakan langsung ya Pak ya. Buat yang menyampaikan keluhannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Nur Hidayah. Kita masih di Husada Nur Hidayah bersama dengan Pak Yono, terapis dari Nur Hidayah. Kita masih ngobrolin soal bagaimana penyembuhan bagi penyakit-penyakit ini ya Pak, melalui herbal, melalui terapi. Dan kita juga masih ada beberapa pertanyaan yang ngantri. Oh iya, silakan, masih ada pertanyaan juga ya. Ini banyak sekali berarti respon ya. Betul. Respon kepada kita, pengobatan Nur Hidayah, atau bertanya. Karena apa Mbak? Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Betul. Nah, kalau mengenai penyakit, malu bertanya akan semakin parah. Iya, kan seperti itu. Boleh silakan di ini. Iya, ini berarti hatinya sudah mulai pada tergerak untuk bertanya insya Allah, begitu ya. Khalifah dari Bandungan Semarang ini menanyakan kalau saudaranya yang sakit di Bandung ingin berobat di Nur Hidayah, apakah ada cabangnya? Oh, dari Bandungan tapi saudaranya sakit di Bandung. Iya. Ini kebetulan sekali ya, Bandung sama Bandungan. Iya. Baik, di Bandung pun ada Mbak Khalifah. Ya, Khalifah Ya. Jadi di Bandung pun ada ya. Nanti bisa dilihat di monitor. Ini ada cabang Bandung juga. Itu ada di Balenda, ada juga di Padalarang. Ya, silakan yang terdekat saja. Baik. Ya, silakan. Mudah-mudahan nanti ini bagus sekali karena apa? Ini care dengan saudara. Betul. Care dengan saudara. Jadi saudara ada yang sakit, kita merasakan sakit juga. Ini bagus sekali. Makanya untuk Anda ini informasi Husada Nur Hidayah ini sangat bagus sekali. Nanti bisa disampaikan kepada handetolan saudara-saudara yang ternyata ada keluhan penyakit kok belum sembuh-sembuh. Ya, sudah berobat kemana-mana belum mendapatkan jodoh sembuh. Ini bisa diinformasikan. Mudah-mudahan dari ini jenengan dapat pahala. Terus di kita juga memberikan satu jasa untuk kesembuhan saudara jenengan. Baik. Jadi memang satu keluarga harus saling menyayangi, saling care begitu ya Pak. Betul sekali. Betul. Apalagi kalau misalnya sudah merasakan sendiri, sudah sehat dari Nur Hidayah ini, silahkan di-share ke teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya ya. Jadi kalau ada yang punya penyakit, langsung datang ke Nur Hidayah terdekat. Nah, begitu, ini yang Pak. paling banyak justru itu Mbak. Jadi alhamdulillah aku dapat jodoh sembuh. Terus dia langsung woro-woro bahasanya ya. Cerita ke semuanya ya. Kasih ke semuanya bahwa saya lo berobat di sana kok sembuh. Nah ini banyak sekali. Jadi apa ya kalau dikatakan Getok tular. Getok tular. Kalau bahasa Jawanya getok tular. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya tadilah sering care ya, sering care sama saudara. Terus ada saudara, tetangga, kerabat. Ternyata ada keluhannya sama, bahkan penyakitnya lain. Oh bisa, alhamdulillah ditanyakan bisa datang langsung dibawa
ke pengobatan kami Nur Hidayah. Oke, yang jelas kita juga bisa mendapatkan jawabannya. Ini sebenarnya tuh punya keluhan-keluhan ini penyakitnya apa begitu. Jadi jangan terus mengira-ngira sendiri atau googling gitu ya. Langsung call aja, ini nomor yang ada di bawah atau datang ke cabang Nur Hidayah terdekat. Pak, ini ada pertanyaan juga. Kalau misalnya biasanya berobat ke Nur Hidayah, butuh berapa kali sih sampai sembuh dan rata-rata berapa kali? Pengobatan ini tergantung kepada penyakitnya. Kalau yang berat, insya Allah 2-4 kali lah ya, insya Allah 4 kali. Itu berat ya Pak, 4 kali? Iya, insya Allah. Wah, cepat ya? Insya Allah. Ya tadi, dengan satu, rutin terapinya. Kedua, rutin minum herbalnya. Ketiga, rutin ataupun meninggalkan pantangan-pantangan untuk makanannya. Jadi kita bukan mengharamkan, bukan pantangan itu karena sementara waktu karena ada penyakit. Tapi setelah jenengan sembuh, ya monggo saja. Ya, itu jadi seperti itu. Jadi pantangan ini harus kedepankan juga dalam masa perobatan ataupun masa terapi serta minum herbalnya itu harus ikuti juga anjuran-anjuran pantangan makannya. Oke, ini namanya herbal berarti pasti semuanya dari bahan-bahan alami ya Pak? Betul, karena back to nature ini sangat aman sekali Mbak tentunya. Tidak menyebabkan kepada ginjal ya. Jadi aman sekali. Herbal ini sangat aman dan alhamdulillah ya banyak yang jodoh sembuh. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak dari masih Pak ada lagi Thomas ya? Kendal. Oh dari Kendal. Ini sudah 8 orang yang tanya Bapak banyak sekali ya. Apalagi kalau saya dari tadi nyala terus ya, nggak berhenti-berhenti. Iya baik-baik. Ini ya, berapa kali saya harus berobat untuk penyakit hernia? Nah, kalau hernia Pak ini belum kita bahas tadi ini ya. Belum kita bahas. Baik, hernia ini ataupun bahasa Jawanya tedun ya. Tedun ini terjadi karena ada sekat jaring ya, jaring yang keluar karena kita penekanan, karena angkat berat bisa, karena yang kedua sering loncat-loncat ataupun biasanya olahraga banyak juga ya, olahraga yang mencapai tedun itu angkat berat ya, itu bisa mencapai tedun. Ini tergantung kepada tedunnya ya. Tedun yang masih membejol belum sampai ke bawah, ini insya Allah cepat, tapi nanti kita berikan tips-tips untuk biar sampai sekatan ini menutup kembali. Kalau yang berat ya mohon kalau dikatakan ngikuti terapinya rutin, herbalnya rutin juga seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya Pak ada temennya yang punya keluhan sama gitu ya, terus dikasih tahu minum herbal ini dan juga pengobatan seperti ini, terus temennya cuma mau ambil herbalnya aja kayak nitip obat dan mau coba sendiri gitu, gimana nih Pak? Ini banyak sekali, banyak sekali. Silakan, misalkan mau nyoba, silakan. Kalau masih ringan, insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa ya. Tapi kalau yang berat harus dengan terapi, gitu ya Pak ya, ataupun Ibu, misalkan, oh saya kok pengennya obatnya saja, herbalnya saja. Silakan kalau mau coba. Bisa datang beli herbalnya. Ini banyak sekali pernah terjadi untuk temannya jauh ya dipaketkan. Nyemasnya beli terus dipaketkan. Untuk saudaranya di mana dipaketkan. Ini ada. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Silahkan kok. Kami nggak menutup kemungkinan yang mau paket ambil terapi paket sama terapi dan herbal boleh, ataupun paket herbalnya saja juga boleh. Baik. Dan biasanya kalau di sana itu kita langsung datang aja atau perlu daftar dulu? Apa gimana Pak? Nah ini. Karena maaf ya Pak ya, ataupun Ibu, kalau pas lagi jatah antri, ya nanti walaupun sudah datang ya, misalnya contoh, saya udah reservasi kok, datang pas lagi ada penanganan, masa harus diganti kan nggak mungkin ya. Nah ini biasanya ya tunggu sebentar. Tapi insya Allah di kami biasanya terapis kami ada 3 orang ataupun 2 orang, ini insya Allah bergantian dan itu nggak terlalu antri, cepat. Ya karena penanganan kami 30 menit itu sudah all. Jadi 30 menit sudah telusur saraf, udah totok saraf, sudah semuanya keluhan-keluhan yang Anda derita, di situ kita tangan. Oh, cepat juga ya 30 menit. Kata kalau misalnya dipijat sampai 1 jam gitu. Itu kan pijat capek ya, kita kan pijat penyumbatan. Jadi ke titik inti penyumbatan, ke titik inti sarafnya, ke titik inti peredaran darah yang kurang lancar, itu yang kita benahi. Ini ada pesan nggak dari Pak Yono untuk masyarakat yang sedang menyaksikan saat ini ya? Karena tentu saja kembali lagi kesehatan ini kan mahal harganya ya. Jadi intinya menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Pola hidup bisa dengan pola hidup dengan olahraga ya tentunya. Karena apa? Segala sesuatu penyumbatan ataupun darah yang menggumpal ini bisa dengan olahraga ini akan hancur. Sudah purna, sudah pensiun, biasanya kan banyak yang diam saja, jarang ada aktivitas, kurang bergerak ya. Nah ini harus diupayakan untuk olahraga. Baiklah, kita
menjadi perantara juga ya. Amin. Untuk mempertemukan antara pemirsa yang menyaksikan dengan Pak Yono, dengan Nur Hidayah. Semoga nantinya yang sedang mencari pengobatan, bagaimana cara jalan untuk segera sembuh, bisa mencoba mulai konsultasi dengan nomor yang ada di bawah, lalu kemudian juga bisa berobat secara langsung ke Nur Hidayah terdekat dan buka dari hari Senin sampai hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Baik, terima kasih banyak Pak Yono Sama-sama. atas ilmunya. Semoga ini bisa menjadi berkah bagi yang menonton ya. Amin. Amin Bisa ya Rabbal menemukan Alamin. kesehatan segera. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Patra Hotel and Convention yang menjadi tempat kita berbincang hari ini. Ya. Dan juga buat pemirsa jangan lupa untuk konsultasikan penyakit Anda melalui nomor yang ada di bawah. Saya Hani Nurmalita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang sama Yahut. Yuk datang dan ramaikan aksi 1000 bidan dalam rangka Hari Ulang Tahun IBI ke-74 tahun 2025. Dimeriahkan pemecahan rekor muri Dance for Pregnancy, Lomba Dance Hand Hygiene, Lomba Kreasi Masakan Sehat Bu Bidan, cek kesehatan gratis, door prize, dan acara deklarasi penurunan AKI, AKB, dan stunting. Hari Minggu 29 Juni 2025 mulai pukul 6 pagi di Lagan Avenue Mall, Sungkono, Surabaya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Kita masih tetap mempelajari tentang seni peran. Di dalam teater ada yang disebut naskah lakon atau kadang-kadang juga disebut naskah drama. Dalam naskah itu ada teks atau dialog-dialog yang harus dihidupkan oleh aktor dalam pementasan panggung. Jadi aktor itu harus mempelajari lakon itu dan memahami ceritanya. Bagaimana caranya?
Ayo, kita menyimak lagi. Apa yang pertama kali baiknya dilakukan ketika menerima naskah itu? Pertama, terimalah naskah itu dengan sikap hormat. Ya, itu kertas memang, tapi di situ ada tulisan, ada hasil karya seseorang, ya, seorang penulis yang ingin mengungkapkan cerita yang menurut dia penting tentang kehidupan manusia. Tulisan itu dibuat dengan cukup susah payah, tidak asal. Dihormatilah itu dan berjanjilah dalam hati akan merawat naskah itu, lakon itu baik-baik, ya. Teman-teman, seorang calon aktor, calon pemeran dalam suatu pementasan yang akan dilaksanakan sudah menerima naskah. Kemudian pertama kali pasti teman-teman membaca judulnya. Kadang-kadang di bawah judul itu dicantumkan keterangan, misalnya drama 4 babak atau drama 2 babak atau bahkan drama 1 babak. Nah, itu keterangan mengenai bentuk drama itu. Kemudian biasanya di halaman pertama itu ada daftar nama-nama tokoh dan keterangannya. Misalnya Amin, adik gua, seorang pegawai berusia 45 tahun dan sebagainya. Lalu keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu disampaikan oleh si penulis lakon. Kemudian Anda buka halaman pertama, biasanya di situ tertulis babak pertama, adegan pertama. Lalu keterangan tempat dan keterangan waktu biasanya diberikan oleh penulisnya. Naskah lakon biasanya hanya terdiri dari tulisan nama tokoh, .2, kemudian kata-kata yang diucapkan oleh tokoh itu. Kemudian diganti lagi dengan nama tokoh yang lain, .2, kemudian kata-kata yang diucapkan oleh tokoh lain itu. Terus begitu sampai akhir. Kadang-kadang diselingi dengan keterangan-keterangan yang sering juga disebut teks samping, bukan teks cakapan atau dialog, melainkan teks samping yang memberikan keterangan tentang keberlangsungan kejadian yang memuat dialog-dialog atau cakapan-cakapan itu. Ada keterangan mengenai suasana kejadian, ada keterangan mengenai emosi si tokoh ketika mengucapkan kata-kata tertentu, misalnya Karto .2 dalam kurung marah. Kemudian kata-kata jangan kau kesini lagi, misalnya tertulis begitu. Tapi ada juga yang tidak memberikan keterangan apa-apa tentang emosi tokoh. Nah, tugas kita untuk membaca semuanya dari awal sampai akhir, seluruh lakon itu kita baca, kemudian berusaha menafsirkan, memberikan makna, dan menghubung-hubungkan. Dramaturgi itu adalah satu cara mempelajari seluk-beluk dari naskah. Nah, dalam dramaturgi itu yang harus kita pelajari adalah struktur dramatiknya, alur ceritanya atau plot, terus penokohan dan setting peristiwa. Struktur dramatiknya itu ada namanya juga drama. Jadi pasti ada namanya gelombang, ada namanya suasana naik turun, ada namanya irama yang ingin ditampilkan, yang ingin membuat penonton akan merasakan cerita tersebut dengan indah. Lalu ceritanya gimana? Itu sangat
Punya itu ada teori dan metodenya sendiri. Dalam arti ada diawali dengan bagaimana, kemudian ada namanya peaknya, lalu kemudian turun lagi dan sebagainya. Sehingga orang bisa merasakan merasa terhanyut dalam cerita tersebut. Lalu kemudian ada hal lain yang juga dibicarakan dalam dramaturgi adalah penokohannya. Tokoh-tokohnya siapa saja, apa saja. Lalu kemudian setting peristiwanya. Jadi itu kejadian berlangsung di mana dan pada masa atau pada waktu apa. Apakah sekarang, masa kini, atau 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau berabad-abad yang lalu. Teman-teman, cobalah untuk membaca satu naskah lakon atau satu naskah drama. Coba jugalah untuk menafsirkan naskah lakon itu. Pasti akan menarik. Tunjukkan keberanianmu. Bila kau bunuh dia, kau juga harus bunuh. Dia tidak melakukannya. Tidak lagi. Jawabannya sederhana ya. Sebetulnya seperti saya keluar dari toilet itu. Saya tidak ngerti apa-apa tentang cerita itu. Tapi setelah saya membaca naskah itu, maka saya mengambil kesimpulan bahwa ini sebuah bentuk naratif. Nah, bentuk naratif itu pasti ada sebab akibat, ada lokasi, ada waktu siang atau malam. Nah, sehingga yang terpenting apa konflik yang ditawarkan di dalam notasi itu. Cerita yang dituangkan dalam bentuk drama ini kan cerita tentang pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ya. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Hubungan itu bisa berupa hubungan persaudaraan, bisa hubungan pertemanan, tapi ada juga yang disebut hubungan emosional, hubungan perasaan. Bagaimana kita mengetahui latar belakang tokoh A misalnya, kalau tidak dikatakan, tidak dituliskan oleh penulis lakon, latar belakang kehidupan si A ini. Kalau aku ditentukan sebagai tokoh A, aku akan berhubungan dengan tokoh siapa saja di sana. Berhubungan itu belum tentu harus face to face. Bisa saja imajiner. Itu bisa kita cari pada komentar tokoh lain tentang si A, misalnya si B. Si B itu ada suatu kesempatan bicara kepada si C gitu ya teman-teman, membicarakan tentang A. Makanya saya selalu baca dulu keseluruhan cerita. Tidak bisa saya mulai dengan per dialog. Seperti misalnya saya melihat sebuah baju, saya cuma lihat lengannya dulu. Oh, api lengannya. Masa begitu? Enggak kan? Kita lihat bajunya dulu secara keseluruhan. Baru kita bilang, api, lihat deh, lengannya bagus, lengannya gini. Terus dia digini-ginikan, dia dipasangin ini. Itu kan setelah kita ngelihat secara keseluruhan. Begitu juga dengan naskah. Kita pelajari dulu secara keseluruhan. Ini mau cerita apa sih? Bisa juga kita hubungkan, kita logikakan, kita hubungkan dengan logika, dengan kejadian sebelum dia mengucapkan kata-kata itu atau kemungkinan yang akan datang, lalu pikiran dan perasaan itu dilahirkan dalam bentuk kata-kata. Jadi apa yang terjadi sebelum satu cakapan tertentu itu diucapkan oleh tokoh, itu juga bisa memberi kita petunjuk tentang suasana emosional, suasana emosi cakapan atau dialog itu. Tapi ia memiliki seorang anak yang masih hidup dan seluruh ilmu tongkat emas telah sepenuhnya diwariskan padanya.
termasuk jurus pamungkas tongkat emas melingkar bumi. Ini teks untuk skenario untuk suatu film. Ini teks yang semacam ini bisa kita ketahui kandungan emosinya, kandungan perasaannya kalau kita menghubungkannya dengan apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang dialami oleh tokoh ini yang bernama Elang. Kok sampai dia ngomong seperti ini? Kalau kita menafsirkannya sebagai suatu ungkapan kecemasan, kita akan membacanya dengan seperti ini misalnya. Tapi ia memiliki seorang anak yang masih hidup. Dan seluruh ilmu tongkat emas telah sepenuhnya diwariskan padanya. Termasuk jurus pamungkas tongkat emas melingkar bumi. Kecemasan, kekhawatiran. Tapi kalau setelah kita lihat dialog atau cakapan ini diucapkan dengan perasaan lega, ya tentu saja pengucapannya menjadi berbeda. Tapi ia memiliki seorang anak yang masih hidup. Dan seluruh ilmu tongkat emas telah sepenuhnya diwariskan padanya. Termasuk jurus pamungkas tongkat emas melingkar bumi. Ada kelegaan, ada ketenangan. Yang tadi justru kecemasan. Pemaknaan kata-kata dalam dialog ini selalu tidak berdiri sendiri di dialog itu. Pasti ada hubungannya dengan kejadian sebelumnya, dengan tokoh yang lain. Itu kita cari hubungan-hubungan itu supaya kita bisa menafsirkannya secara tepat. Ini menarik kita berada di sini ya. Saya berada di sebuah tempat dengan ruang yang jelas, dengan jarak langkah yang jelas. Sekarang ikuti saya. Saya akan melakukan tindakan seperti ini. Saya melipir seperti ini. Konotasinya apa? Konotasinya sesuatu yang tidak mungkin saya atasi. Saya takut. Dramatik tekniknya berbeda dengan jika saya melakukan tindakan seperti ini. Beda. Ini Mas yang dimaksud. Saya harus memberikan konotasi bahwa saya ketakutan. Menghafal naskah itu sesuatu yang menurut saya tidak mungkin lah. Umur saya 71. Rianti Arno masih memberi saya sebuah karakter 61 halaman. Tidak mungkin saya hafal. Lalu bagaimana tekniknya? Nah, sering menjadi pertanyaan, gimana cara menghafal itu ya supaya bisa cepat, nyantol, supaya tidak lupa-lupa. Saya punya tip, punya kiat. Dan kiat saya adalah jangan berusaha menghafal. Yang perlu kita lakukan adalah membaca dan memahami, lalu menelusuri logika kejadian demi kejadian itu, rentetan kejadian, rentetan sebab akibat kejadian. Oh ini begini, lalu oh makanya ini begini. Itu yang perlu dimasukkan dulu. Aktor tidak menghafal. Aktor itu mengambil jiwa, mengambil inti permasalahan. Karena saya mengerti, makanya 61 halaman gak kerasa. Yang kerasa adalah tadi makna-makna di balik 61 halaman. Sekarang teman-teman bisa langsung mencoba mempraktekannya. Maka teman-teman pasti akan senang dengan proses belajar seni peran itu. Percayalah.
Teman-teman, ketika sudah ditentukan bahwa dalam pementasan yang akan datang Anda akan memerankan tokoh X dalam lakon atau dalam cerita drama ini, Anda lalu pindahkan konsentrasi pada tokoh yang harus Anda perankan. Di situ tertulis keterangan-keterangan, terserah si penulis lakon mau memberikan keterangan apa saja terhadap si tokoh yang akan kita perankan itu. Dari situ teman-teman lalu berusaha membuat gambaran, ya, citra batin tentang tokoh yang akan kita perankan itu. Biasanya dipengaruhi oleh sosok tokoh tertentu yang pernah kita lihat dalam kehidupan nyata. Jadi misalnya aku harus jadi dokter, ya aku harus riset. Riset dalam arti aku mengamati, baik aku dalam hal ini, makanya saya kadang-kadang bersyukur sama pengalaman hidup, gitu kan. Misalnya saya punya kakak yang dokter, gitu. Itu jadi saya kemudian mengingat-ingat. Itu namanya ingatan akan pengalaman, ya. Tetapi kadang-kadang kita merasa tidak cukup dengan itu semua. Katakanlah, saya harus memerankan seorang tukang becak. Saya kebetulan sama sekali tidak tahu menahu tentang kehidupan tukang becak. Nah, di sini untuk mendekatkan tokoh itu kepada diri saya atau untuk mendekatkan diri saya sebagai aktor dengan tokoh itu, saya memerlukan observasi dan apa yang disebut riset itu. Ingat gak lagu? Katakanlah padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya memotong kayu. Lihat, lihat anakku, beginilah caranya memotong kayu. Nah, seorang aktor harus bisa mengatakan pada dirinya sendiri, lihat, lihat anakku, pemirsaku, beginilah caranya seorang dokter. Apakah itu lalu kita tiru? Saya tiru sepersis-persisnya? Belum tentu. Ada yang saya tiru karena pas ini untuk tokoh ini. Ada yang tidak. Misalnya tokoh yang saya mainkan ini penarik becak beristri 2. Nah, itu tidak hanya istri 1 dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada juga hasil penelitian yang ternyata tidak pas kita buang karena tidak pas untuk tokoh yang saya perankan ini. Teater maupun film tidak memproduksi gambar. Teater atau film memproduksi gambaran. Gambar itu picture, gambaran itu image. Nah, sangat berbeda. Nah, jadi kalau tidak cerdas, saya takut bahwa dia tidak sampai untuk memahami segala sesuatu di balik makna. Nah, dengan demikian, teman-teman, kecerdasan itu sebetulnya bisa dipelajari, bisa diasah. Nah, sekarang tadi saya berbicara tentang lakon yang menceritakan kejadian berabad yang lalu di negeri lain. Lalu menceritakan tokoh tertentu, misalnya gelandangan di jalanan kota mana, London atau mana itu misalnya. Saya juga belum pernah ke sana. Dan kehidupan gelandangan pada abad ke-20 saya tidak tahu. Pakaiannya bagaimana juga saya tidak tahu. Saya tidak mungkin melakukan observasi. Apakah saya bisa melakukan riset? Bisa. Riset apa? Riset perpustakaan. Nah, Anda cari bacaan, Anda cari bacaan sejarah, Anda cari macam-macam lah. Mungkin lukisan di museum mana, apalagi di internet sekarang banyak sekali, bisa dengan mudah kita cari. Itu riset juga. Jadi mencari masukan dari berbagai sumber, kalau perlu sumber hidup, kalau bisa, kalau tidak ya sumber-sumber sekunder namanya, dari buku dan sebagainya itu. Itu untuk bekal kita membentuk, menciptakan citra tentang tokoh itu di dalam batin kita. Yang pada saatnya nanti citra itu kita wadahkan, kita lahirkan dengan tubuh dan suara kita.
Nah, jadi itulah teman-teman pertanyaan bahwa kita harus melakukan observasi, harus melakukan riset dan sebagainya. Ya seperti ini saja. Ketika saya jalan ke sana, sekarang coba ya saya jalan ke sana, saya kan tersudut. Gambarannya tentang sesuatu yang tersudut. Saya jalan kemari, sesuatu yang saya tidak tahu mau ngapain. Terus saya kemari, ada sebuah pertanyaan dari wajah saya harus bagaimana? Ternyata wajah saya pun menjadi unsur ya dari ruang yang saya miliki. Kalau saya tidak riset lebih dahulu, saya tidak tahu di situ bisa memojokkan saya. Di sini bisa menyembunyikan saya. Di sini saya bisa membuat surprise. Di sini saya bisa dengan bebas mengekspresikan perasaan saya. Ruang untuk itu jangan cuma ruang, harus meruang. Waktu bukan pagi, sore, atau malam. Waktu itu adalah dalam bentuk kurun ya, kurun rasa. Dan peristiwa pasti ya, dalam hal ini konfliknya. Jadi dengan demikian, meruang, mewaktu, dan memeristiwa. Teman-teman kini sudah tahu. Pertama-tama yang harus dilakukan seorang aktor adalah menafsir dan memahami teks dari lakon yang akan dimainkan. Apalagi bila mendapatkan peran yang menantang. Misal, peran orang gila. Harus melakukan riset atau pengamatan sehingga bisa menghayati karakter itu. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh, dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang gone tul jenak. Nonton sampe dijamin penak CTV. Perdagangan ilegal sianida di Surabaya dibongkar Mabes Polri. Berkedok guru spiritual, pria di Mojokerto cabuli 8 perempuan. Jatan Ras, Polda Jatim tembak pelaku komplotan spesialis pencurian mobil pick-up antar kota. Larangan kepada perusahaan yang menerapkan batas usia dalam proses rekrutmen kerja. 40 tahun menabung, nenek penjual kue keliling asal Lamongan berangkat haji. Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun Dangdut digoyang.
Datang dan ramaikan aksi 1000 bidan dalam rangka Hari Ulang Tahun IBI ke-74 tahun 2025. Dimeriahkan pemecahan rekor muri Dance for Pregnancy, Lomba Dance Hand Hygiene, Lomba Kreasi Masakan Sehat Bu Bidan, cek kesehatan gratis, door prize, dan acara deklarasi penurunan AKI, AKB, dan stunting. Hari Minggu 29 Juni 2025 mulai pukul 6 pagi di Lagan Avenue Mall, Sungkono, Surabaya.